Jangan pernah membahas Al-Quran. Nah, Anda bahas Al-Quran tujuannya apa coba? Tujuannya kan Anda mau mocking mereka kan? Wih, supaya mereka tahu Al-Quran. Iya, mereka nggak akan dengar. Anda sudah dianggap setan, penyesat, tahu nggak? Selogika, semasuk akal apapun Anda bicara tentang Al-Quran, Anda itu sudah dianggap setan sama orang Islam. Dianggap sebagai syaiton laknatullah, ya, penyesat. Mereka itu sudah diblok, sudah mental blok, nggak akan dengar Anda ngomong apa saja tentang Al-Quran, mereka nggak akan dengar, saudara. Nggak akan dengar. Orang Anda kalau memberitakan Injil, yang diberitakan ya Injil, nggak usah bahas Al-Quran. Entah Anda dapat ilmu dari diajari sama siapa sih? Bodoh banget yang ngajari Anda itu. Ade Armando kan sudah dianggap bukan Islam. Jokowi kan sudah dianggap bukan Islam, apalagi Gus Dur sudah dibaptis. Sampai difitnah ya, Gus Dur sudah murtad. Terus Gus Dur jawab, ya kalau dianggap murtad gampang, tinggal syahadat lagi, jadi Islam lagi. Sampai Gus Dur ngomong begitu ya. Kita ambil dari kisah para keempat, mulai ayatnya yang pertama. Luar biasa ya, hari ini temanya adalah dakwah bermasalah, nandar, panik, kejang-kejang, YouTuber Kristen ketakutan. Bagaimana dengan saya, kok kabur? Oh, saya enggak kabur, saudara ya. Saya sudah katakan bolak-balik ya. Bahkan saya mau pergi ke Jerman itu, saya kasih tahu loh, itu ya, si AWF itu, mualaf AWF itu, ini Prayitno, siapa lagi itu ya, termasuk si lupa semua itu ya, pokoknya saya ingetin semua di Prayitno aja itu, pokoknya grupnya AWF itu ya. Saya kasih tahu, Januari saya berangkat ya. Makanya mereka terus acara debat dengan Menahem Ali ditunda bulan Januari juga, kan goblok ini orang, udah dibilang ini Januari saya berangkat ya. Sebelum Saifuddin ditangkap itu saya sudah rencana, saudara, memang sudah mau rencana mau berangkat, cuman waktu itu kita nggak nyangka Saifuddin ditangkap. Kita sudah dengar, tapi isu itu sudah lama, kayak saya dilaporkan udah lama, saudara. Di TO sudah lama, tetapi nggak ada juntrungannya. Ya saya juga nunggu-nunggu, nggak takut ya di penjara. Bukan masalah takut di penjara, itu nggak takut, saudara. Ya, kita itu nggak perlu takut dengan di penjara. Itu kita kumpulin buat Pak Darmawan aja, ternyata kita kumpulin buat Pak Darmawan sudah 300 juta loh, saudara. Saya cukup kaget loh. Nanti Pak Owen kasih laporan ya hari ini ya. Ternyata kita kumpulin Pak Darmawan sudah 300 juta. Uangnya jelas semua, saudara. Apakah Pak Darmawan minta? Enggak, itu inisiatif dari kita. Ya, karena waktu itu kita ngelihat kasusnya KC nggak jelas, duitnya korat karit kemana nggak jelas, nggak pernah dilaporin. Ya kan, kita stop, udah kita support Pak Darmawan, kasihan nggak ada yang support. Ternyata nggak kalah ya, support buat Pak Darmawan ya. Buat KC dulu kita kumpulin 400 juta, buat Pak Darmawan 300 juta. Ya. Siapa yang peduli? Ya hanya kita, saudara. Nah, saudara. Sebetulnya, ya, tadi sudah saya di depan sudah saya ngomong ya. Anda tuh janjian-janjian sama orang Islam, ya kalau debat itu nggak saling melapor, itu tuh bullshit semua, saudara. Pada kenyataannya nanti Anda, begitu nanti Anda berdampak, Anda akan dilaporkan. Sekarang Anda ini cuma badut, makanya belum dilaporkan. Nah, yang laporin Nandar itu bukan saya, yang laporin Diolipa, yang laporin si Nandar itu. Diolipa itu bukan debater Kristen, bukan YouTuber yang suka debat, saudara. Nandar itu dilaporkan karena ngeresein kasusnya Angela itu, gendakannya Roma Irama, ya, sama si Diolipa digulung sekalian, nggak ada urusannya dengan debat, saudara. Nah, jadi kalau Nandar terus melaporkan Anda semua, katanya itu penyebab Kristen, berarti itu Nandar yang panik kejang-kejang, ketakutan, mencet-mencet, kencing-kencing dia. Makanya dia ngelaporin Anda. Kenapa? Karena memang pada kenyataannya orang-orang Islam ini coba kalau masuk yang goblok-goblok yang kayak tadi, saudara. Ya itu makanya saya selalu bilang apa? Orang Islam itu ya macam nabinya. Dia hanya melihat apa yang dia ingin lihat. Apa? Dia lihatnya itu donasi. Oh, Paul pasti cari donasi buat diri sendiri. Gundul peang. Dia itu melihat apa yang dia ingin lihat, saudara. Itu ada rekening kamu di sana.
Itu ada rekening kamu di sana. Dia ingin melihat apa yang dia hanya melihat apa yang dia ingin lihat saja. Dia hanya mendengar apa yang ingin dia dengarkan saja. Yang lain itu akan dikocok semua. Makanya saya kalau debat sama orang saya tak tamplak saudara. Pang! Congek! Saya gituin. Kenapa? Kalau saya nggak gituin, mereka cuma dengar apa yang mereka ingin dengar. Yang sisanya itu bablas semua. Anda ngomong apa? Kayak orang Basaro, saudara. Bagi mereka itu Anda lagi debat di YouTube itu kayak orang Basaro buat mereka itu, saudara. Mereka nggak ngerti Anda ngomong apa. Ngerti enggak? Makanya nggak cuma dianggap badut saja, cuma disorakin dianggap badut. Buat mereka cari duit, Anda juga cari duit kan? Bener nggak? Jujur, Anda nggak mau jujur kok, Anda munafik kok. Anda orang Kristen jangan munafik juga kok. Anda kan cari duit kan dari YouTube kan, cari nama juga kan. Anda mau cari nama, cari duit di YouTube, tapi nggak mau resikonya. Saya masih ingat sekali ya, waktu saya dilaporkan polisi, orang Kristen menghujat saya loh, YouTuber Kristen itu. Kurang ajar ya. Dia ngatain saya sesat begini begitu, saya samperin ya, itu jam 4 pagi waktu Eropa waktu itu ya. Lagi rame bahas saya, ya, terus saya samperin. Nah, kalian ngatain saya sesatnya di mana? Sesatnya pecundang, ini orang-orang Kristen ini, ya YouTuber Kristen ini pecundang, saudara. Dan saat ini memang sedang terjadi penempaan mana orang-orang yang akan menuai di akhir zaman, YouTuber yang akan menuai di akhir zaman, saudara. Lihat ya, YouTube kita sudah menuai berapa banyak orang, dan semua orangnya masih ada di sini, saudara. YouTuber yang cuma cari duit, mana pernah menuai? Nggak pernah, saudara. Dan nggak bisa, karena Anda tidak ada kuasa ketika Anda memberitakan Injil. Kalau Anda cari duit kok, kayak orang tadi. Orang tadi itu salah alamat, jangan ngomongin saya. Ya, kalau pergi itu datang masuk ke YouTuber Kristen yang lain, jangan ke saya. Ya, ke Rudy Yohanes, itu kan cari duit, udah terang-terang dia kan ngomong cari duit. Tapi kan sama saja orang Islamnya juga tadi kan lillahi ta'ilah kan tadi kan, bukan lillahi ta'ilah. Sama saja ustadznya juga cari duit, mereka juga sama cari duit, saling membuli, saling mocking ya kan. Nah, orang tadi salah masuk ke sini ya saudara, ngungkit-ngungkit perpuluhan. Saya setiap hari membahas tentang perpuluhan di sini, kita anti perpuluhan grup kita ini ya. Setiap hari kita bahas perpuluhan. Nah itu tadi ya, orang Islam itu hanya mendengar apa yang ingin mereka dengar. Mereka hanya percaya kepada apa yang ingin mereka percaya. Nggak urusan faktanya jauh. Tadi sudah tak tunjukkan faktanya semua. Masih dia ngomongnya saya cari duit dari YouTube. Goblok bener ini ya, cari duit dari Anda. Apakah ada yang tak mintain duit buat saya? Saya ganti, Anda kasih buktinya saya ganti saudara. 100 kali lipat. Kalau saya ada pernah minta uang dari Anda, buat saya pribadi, saya ganti 100 kali lipat, saudara. Ya, kalau Anda pernah dengar begitu di sini juga, ya, saya ganti 100 kali lipat, saudara. Ini pun orang Islam nggak akan percaya, karena dia hanya percaya kepada apa yang ingin dia percaya, sekalipun faktanya nggak begitu. Kenapa? Itulah halusinasi ajaran Islam, saudara. Anda mau ketemu orang Islam manapun, selama dia masih rajin baca Al-Quran dan mengikuti Al-Qurannya, dia akan seperti itu, saudara. Akan seperti itu. Nggak mungkin salah, saudara. Nggak mungkin salah saya. Ade Armando kan sudah dianggap bukan Islam. Jokowi kan sudah dianggap bukan Islam. Apalagi Gus Dur sudah dibaptis. Sampai difitnah ya. Gus Dur sudah murtad. Terus Gus Dur jawab, ya kalau dianggap murtad gampang, tinggal syahadat lagi, jadi Islam lagi. Sampai Gus Dur ngomong begitu ya. Kalau dianggap murtad ya tinggal syahadat lagi, jadi Islam lagi. Ya kan? Sampai gitu ya, sampai segitunya. Tadi Anda membaca 2 pasal tadi Kisah Rasul 4, ya ketika di zaman mereka masih euforia dengan banyaknya orang yang dimenangkan, ya dan mereka mendapat donasi yang luar biasa sekali. Donasinya luar biasa, bayangin. Mereka bisa kasih makan ribuan orang, saudara. Di zaman itu mereka kasih makan ribuan orang, baru orang, bukan belum termasuk keluarganya itu, saudara. Ya, bertambah jumlahnya 5.000 orang tadi ya. Yang pertama 3.000, ini kira-kira bertambah 5.000. Ada 2 penafsiran,
artinya bisa 3.000 tambah 5.000, tapi juga arti lain ada 3.000 menjadi 5.000, ya, karena gramatikalnya berarti dua-duanya itu, bisa berarti dua-duanya, ya, bisa berarti 5.000 totalnya atau berarti 8.000 jumlahnya. Andai kata 5.000 itu pun banyak sekali, saudara, banyak banget sama keluarganya mereka. Ya, kita tiap hari baru kasih makan 2.000 saja sudah, ya kan, wah ini pengurus sudah ribut terus, saudara, ya kan, wah ini cukup nih, ya kalau nggak cukup ya sudah tutup, gampang, ya kan, nggak usah pusing, berarti Tuhan bilang cukup, itu saudara. Kalau saudara ingin kita meneruskan, ya saudara transfer, ya ke Damaris, bukan buat saya tidak terima 1 rupiah pun dari dana itu, saudara, haram jadah, nggak boleh, saudara, nggak boleh, ya, karena itu adalah uang Tuhan, dan Tuhan perkhususkan uang itu ya adalah untuk membangun Indonesia, saudara, untuk kasih makan Indonesia, dan untuk kita bisa menolong orang-orang miskin di Indonesia. Lihat ya, penginjilan yang pertama, pesan penginjilan itu, memang, saudara, ada perdebatan di sana, ya, tapi para rasul ini nggak takut, dia ngomong, ya kan, dia ngomong langsung. Mereka sampai disesal itu apa? Dicambuk, saudara. Mereka tetap sukacita. Lupa Paulus cakap bilang, nah itu tadi, Anda orang Kristennya ya ikut-ikutan berhalusinasi, ya kan? Kalau saya kabur, ya nggak mungkin saya ngomong kasih tahu AWF. Lawang lagi kopdar aja di Lembang, saya sudah bilang saya mau ke Jerman. Semua orang yang di kopdar itu di Lembang dengar semua, saya bilang mau ke Jerman, ya. Sampai ada seorang gembala, seorang pendeta ngomong Pak Saifuddin buka gereja di Kalimantan, katanya, tuh Pak Paul bantu Pak Saifuddin saja itu di Kalimantan, jangan ke Jerman, sampai ngomong begitu, ya. Dalam hati saya bantu Saifuddin. Lawang yang saya baptis lebih banyak dari Saifuddin, ya Saifuddin yang bantu saya harusnya, ya kan. Kenapa saya nggak komunitas saya banyak, ya, dan rumah saya itu sering buat nginep para murtadin ini, saudara. Suatu ketika ada yang ngonangin, ya, ada yang berkhianat, makanya si Haikal Hasan bisa ke rumah saya, karena konangan, saudara. Wah itu kita sempat pindah rumah lagi tuh, ya, kita panik tuh waktu, sempat panik. Kenapa? Karena waktu itu saya nggak kepikiran, ya, dia bakal tahu rumah saya, saudara. Ya saya nggak kepikiran, karena kan saya kalau live, kalau Facebookan itu, saya IP addressnya pindah-pindah, nggak bukan dari rumah, saudara. Ya kan, saya ke kafe, jadi orang nggak bisa lacak saya, nggak akan bisa lacak saya. Gitu, ya. Bukan takut. Nah kalau kita bisa persulit, kenapa kita harus permudah? Ya kan? Itulah orang-orang Kristen itu, ya. Karena Anda bodoh lalu nganggap saya takut. Anda yang bodoh tapi akhirnya kan sekarang pahlawanmu Saifuddin jadi buron juga. Ya kan? Akhirnya itu cuma kurang pinter, sehingga dia nggak bisa apa-apa sekarang. Ya kan, impoten kan. Nah, kalau saya kan jelas, langkah saya jelas step-stepnya. Awal dulu 2015 akhir, saya penginjilan hantam, dang, ya kan. Saya tampung murtadin di rumah saya. Orang-orang Kristen Islam yang jadi Kristen ini kan saya baptis semuanya, saya muridkan. Ya harus kita mulai bikin kopdar. Wah, kita bikin kopdar, grup kita yang bikin, saudara. Saifuddin itu ikut kita. Ya, terus saya diusir dari grup yang saya buat sendiri, aneh. Saya diusir dari grup yang saya buat sendiri. Wah, kocak sekali. Itu Ibu Lisoli saya tahu tuh, ngikutin tuh. Sampai pada protes semua. Lu gimana ini Paul yang bikin grupnya malah dia yang diusir. ada aja. Ya itu tadi rebutan duit, ya, rebutan duit kolektor. Nah, itu tadi yang dia omongin tadi, bukan saya. Saya mah kalau kolektor nggak pernah kasih rekening pribadi saya, ya, untuk minta sumbangan saya. Pernah dulu sekali, ya, itu saya jualan buku. Nah, ya kasih rekening lah, gimana kalau nggak mau rekening siapa? Kalau bukan rekening saya, ya kan? Ya kasih rekening saya lah, jualan buku gimana sih? Masa saya yang jualan buku rekeningnya pakai rekeningnya lisoy, ya kan nggak nyambung, ya kan? Ya saya lah. Apalagi zaman itu buku saya buku apologetik kan, serem juga kan, orang juga. Saya tanggung jawab sendiri, jualan sendiri, tanggung jawab sendiri. Ada nggak yang gratis? Kalau jual harusnya kan gratis, ya ada yang gratis juga banyak, ya kan.
Saya kan juga nggak maksa. Cuman kan kalau ditanya berapa 40.000, ada yang ngasih 500.000, ya. Nah, itu yang namanya lillahi ta'ala itu tadi loh. Ada yang ngasih jualan satu buku bayarin 500.000. Sampai saya bingung. Ini saya kirim 20 ya. Orang jangan pas saya bingung baginya nanti. Terus buku Khilafah itu kan saya jual berapa dulu waktu itu ya, saya lupa ya. Saya lupa semua udah lama sampai habis ya. Terus buku apa lagi itu ya. Nah itu begitu ya. Nah, tapi kita balik lagi ya, itu diawali dengan komunitas. Itulah komunitas yang saya bangun, saling support satu sama lain. Uangnya bukan buat saya harus kerja. Saya nggak boleh hidup berdasarkan komunitas itu, nggak boleh, saudara. Nggak boleh. Ya, saya harus menjadi teladan. Bagaimana saya mensuplai diri saya sendiri. Saya kerja, saya ngajar di STT ya. Waktu itu pun waktu murtad itu kumpul, beberapa murtadin tahu. Malah yang di Lembang itu tahu, yang pergi ikut kopdar di Lembang itu bulan apa itu saya juga lupa, itu 2017. Tahu saya pakai mobil di tempat STT tempat saya mengajar itu, saya datang pakai mobil itu, ada stikernya gede. Ya kan? Karena saya bagi brosur di situ. Bagi brosur ini pendaftaran mahasiswa baru di STT kami. Ya kan? Saya bekerja, saya nggak pernah minta dana, donasi itu nggak pernah masuk buat saya pribadi. Terus saya makan pribadi nggak pernah, saudara, nggak pernah. Setiap kali kita kumpulkan dana itu kita nggak pernah pakai rekening saya, nggak pernah, ya nggak pernah pakai rekening saya itu nggak pernah. Kalau kumpulin dana rame-rame gitu ya nggak pernah. Saya nggak mau dan nggak mau juga, saya nggak mau juga. Karena ada orang-orang kayak tadi saya tahu akan fitnah, ya kan. Nah, saya sudah siap, ya. Sudah siap menghadapi orang-orang seperti ini dan saya nggak mau, nggak mutu, gitu ya. Nah, makanya saudara lihat di dalam Kisah Rasul 4 ya, bahwa ketika mereka bersaksi ya, ada perdebatan di sana, perdebatan teologi selalu ada, karena orang-orang yang untuk berubah ya pikirannya mereka, itu harus terjadi satu tukar informasi. Itulah pekabaran Injil. Ya. Orang Islam, orang Buddha, orang ateis, bahkan orang Kristen sendiri yang dia belum lahir baru, dia akan mengalami pertukaran informasi. Dan terjadi perdebatan. Penganut bahasa roh misalnya, dia belum lahir baru, tapi karena di gerejanya diajari bahasa roh, didikte, ikuti saya, padahal dia belum lahir baru, belum penuh Roh Kudus, tapi dia bisa sandal lawas kira pasangkara, bukan karena dia penuh Roh Kudus, karena latah. Nah, waktu kita kasih tahu, dia nggak terima, memang dasarnya belum lahir baru. Ya. Nah, maka kan di situ kan terjadi perdebatan tukar pikiran. Makanya kalau tadi nanya, kalau hari Minggu ini kan buat tanya jawab, bukan buat debat. Ya kalau Anda mau debat, hari Senin sampai Jumat boleh debat dengan saya. Ya kalau orang-orang Islam kan senengnya kan memang begitu kan. Senengnya ganggu orang ibadah ya. Kalau tadi hari Senin sampai Jumat, tadi saya udah saya libas-libas dia tadi itu ya. Cuman karena ini hari Minggu, hari ibadah, kamu mau nanya, kalau kamu mau debat sama saya harus tampak muka kamu. Ya. Nah, lalu orang-orang Kristennya kemudian mulai berdebat, tetapi bukan memberitakan Injil loh mereka. Mereka tidak memberitakan Injil. Percaya enggak? Mereka itu sedang sport otak. Harus jujur Anda. Anda sedang sport otak, terus saya kudu belain kamu gitu, kamu lagi sport otak. Enggak lah. Apa urusannya kamu dengan saya? Ya kan, kamu lagi sport otak, kamu lagi cari duit kok. Ya kan? Terus kamu mau hambat langkah-langkah yang sudah kita susun semuanya. Kamu yang ikuti langkah saya. Ya, sombong kali. Oh, bukan masalah sombong. Nggak ada urusannya dengan sombong. Pekabaran Injil itu harus berdampak, saudara. Harus berdampak, nggak cuma cuap-cuap, ngoceh-ngoceh. Paulus berkata apa? Sebab Injil kerajaan Allah, sebab kerajaan Allah itu bukan cuma perkataan, saudara, tapi kuasa. Makanya kita kumpulin semua donasi ini bukan buat saya.
Itulah kuasa, saudara. Kita kasih makan. Itu terjadi juga di dalam Kisah Rasul 4. Kasih makan. Bahkan kita punya komunitas yang saling bantu tolong-menolong. Nah, kita lagi proses terus ya, legalitasnya. Nah, untuk saling bukan cuman untuk ini, saudara, bukan cuman untuk orang-orang yang kita tidak jelas, tapi orang-orang di dalam komunitas ini yang rajin ikut komunitas kita, yang Kristen ya, syaratnya harus Kristen. Nanti tunjukkan kamu sudah dibaptis. Kalau belum dibaptis ya nanti biar tim kita yang datang untuk membaptis. Gitu saudara, itu syaratnya untuk komunitas orang tolong menolong. Beberapa sudah kita bantu, sekolahnya kita bayarin, belikan seragam, belikan laptop, ya kan. Kalau motor ya ndak, beli sendiri. Kalau nggak bisa nih ya sana naik kendaraan umum, jangan maksain diri. Ya juga jangan tipu-tipu kita juga, kita survei sekali kamu di blacklist, kamu nggak bisa masuk lagi, sulit ya untuk orang percaya kamu lagi. Jujur itu penting saudara. Karena ada orang yang lebih penting, yaitu memang benar-benar mereka lapar, benar-benar mereka butuh sekolah, malah uangnya kamu buat beli motor, kita malah nggak bisa nyekolahin orang lain. Nah, kita juga nggak mau. Nah, kita juga nggak mau. Ya benar, puji, hati-hati. Ada kursi roda, ya kita ada pengobatan gratis. Nah, itulah komunitas, saudara. Itulah kuasa di dalam komunitas. Di dalam pekabaran Injil harus ada kuasa, makanya ada damar kasih. Ya kita selain kita cerita Injil, kita bawa juga pembangunan desa mereka, masyarakatnya secara real dibangun. Ya makanya kita ada damar kasih. Itu yang bagian ngurusin marturia, saudara. Jadi selain ada damaris, ada damar kasih. Itu namanya pekabaran Injil yang benar. Sebab kerajaan Allah itu bukan perkataan saja, tapi kuasa. Ini kuasa, saudara, yang kita kita kelola. Kalau saya di Indonesia bisa bikin begini, bisa ya, tapi nggak akan semaksimal ini. Dulu kita sudah coba, kita sudah lakukan di Indonesia, saudara. Kecil, kita tolong Ali Makrus, kita tolong siapa lagi, 2 juta, 3 juta, 4 juta. Sekarang kalau kita nolong jebret ratusan juta, saudara. Sekali keluar, itu Pak Polres Darmawan aja kita kumpulin udah 300 juta. Dulu KC kita kumpulin 400 juta, walaupun duitnya ditilep ya kan. Tapi kan ada, duitnya ada, ya kan. Makanya sekarang kita nggak mau lagi. Nah, kita kalau mau nyumbang, masukkan ke sini dulu, nanti kita yang transfer. Jelas, kita sudah dari pengalaman itu, berarti memang sulit ya. Nah, kalau Polres Darmawan itu kan karena dulu produk dulu. Nah, ini Richard Owen ini adalah salah satu orang yang bisa dipercaya pegang uang, saudara. Nah, ini jempol 4 buat Richard Owen ya. Kejujurannya, sakleknya. Kalau orang pegang duit itu kudu saklek, saudara. Makanya Anda lihat Richard Owen ini, Anda jangan tersinggung ya, karena dia orangnya saklek. Orang kalau pegang uang kudu saklek, saudara. Karena bahaya, merawan fitnah. Ya, buka semua ya, jelas pembukuannya. 300 juta ya, 300 juta lumayan. Nah, jadi saudara, satu, memang akan terjadi tukar informasi di dalam pekabaran Injil. Dulu kan kita sudah belajar, ya kan, tentang berita apa yang mau diberitakan, ya kan. Itu apa yang mau diberitakan? Yesus adalah majikan kita. Bukan Yesus Allah. Yesus memang Allah, tetapi pemberitaan itu adalah Yesus adalah majikan, Tuhan, Kurios, Adonai. Makanya panggilannya adalah Tuhan Yesus, bukan Allah Yesus. Nggak ada orang gereja berdoa Allah Yesus. Nggak ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pasti bilangnya Tuhan Yesus Kristus. Adonai, Yeshua HaMashiach. Nggak pernah bilang El Yeshua HaMashiach, nggak pernah. Tapi selalu bilang Adonai Yeshua HaMashiach, ya kan? Kurios Yesus Kristo, ya, selalu Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu isi pemberitaan itu, isi pemberitaannya, saudara. Nah, pesannya adalah Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bungkusnya
ya adalah apa? Di dalam diakonia kita, di dalam segala perbuatan baik kita. Itulah kemasannya. Nah, kita sekarang lagi bercerita bahwa memang ketika kita menyajikan Injil itu akan terjadi tukar informasi, perdebatan dari yang ringan sampai yang berat. Selalu ada tukar informasi, ya. Masalahnya ada orang yang bebal, ada orang yang memang tidak mau mendapat informasi, tetapi memang hanya mau mengolok-olok Anda. Itu tadi yang saya bilang. Kalau Anda YouTuber Kristen sampai sekarang belum ditangkap, belum dilaporin polisi, karena Anda itu cuma badut buat orang Islam. Kalau Anda sudah kayak KC, pasti dilaporin polisi. Kalau sudah kayak saya, kayak Fadila Mulia, kayak Saifuddin, pasti akan dilaporin polisi. Tidak mungkin orang Islam ini akan patuh dengan kesepakatannya udah kalian buat. Nggak mungkin, saudara. Ngerti? Anda itu cuma badut, tahu nggak? Ceker babi itu cuma badut, makanya nggak dilaporin polisi sampai sekarang, ya kan? Lalu yang kedua, ya Anda harus berdampak di dalam komunitas itu. Makanya pekabaran Injilmu itu jangan cuman cuap-cuap doang, jangan cuman sport otak. Itulah salahmu selama ini, makanya nggak berdampak. Ya, Pavel salah satu yang bagus ya, Pavel ya. Saya salut dengan Pavel. Ya, berdampak. Dia punya komunitas, dia bangun komunitasnya. Jelas. Kalau Rudi Yohanes mah nggak jelas. Apa? Dulu bilangnya mau panti asuhan nggak tahu hebat rumahnya dia sendiri. Nggak jelas. Kalau Pavel itu jelas, saudara. Jelas ya. Yang lainnya nggak jelas semua, ya kan? Dan dia berani transparan. Itu paling penting. Makanya keuangan dalam komunitas itu harus transparan, harus dibuka. Dan Anda harus siap apapun ketika ditanya. Ya, kalau Anda nggak siap, ya Anda bisa dicurigai. Kalau kita kan selalu ready semua. Penting, saudara. Penting. Jadi Anda pengurus harus kapanpun ditanya uang, harus siap, saudara. Bukan masalah siapa bosnya, siapapun yang nanya. Bukan masalah cuma ditanya sama pengurus, tetapi sama rakyat jelata pun Anda harus siap. Ya kan? Harus siap. Kalau enggak, Anda juga akhirnya cuma akan menjadi masalah. Kecurigaan itu dimulai dari ketika ditanyaan jawabnya X, Y, Z, D, E, F, G, dan seterusnya, padahal ditanyanya A. Nah, makanya terjadi kecurigaan, terjadi kesalahpahaman. Kalau tanya A ya jawabnya A saja. Kalaupun ada X, Y, Z segala macam, oke jawab dulu yang A, baru dijelasinnya X, Y, Z-nya. Kalau enggak, Anda akan dicurigai. Padahal Anda jujurnya minta ampun. Saya dulu pernah ngalami ya, saudara. Saya kerja, saudara. Saya ini dari dulu kalau kerja jujur, saudara. Cuman ada satu hal yang saya nggak ngerti, yang salah, saudara. Uang, yang namanya uang, ya, sifatnya uang, Anda harus saklek. Nggak boleh kayak orang ditanya, sales ditanya, itu nggak boleh, saudara. Kalau Anda nanya barang dagangan, Anda boleh muter-muter. Tapi kalau sudah tanya uang, Anda nggak boleh muter-muter, saudara. Begitu muter-muter, Anda benar pun bisa dikira salah. Saya ditanyain ya, ini barangnya siapa, bisa ada di gudangnya perusahaan kita. Ini atas nama kamu. Hah? Saya kaget. Saya bukan takut, bukan. Cuman saya lagi mau nelpon orang, ya kok kamu telepon ke kantor, kamu kirim barang ke kantor saya. Itu bukan kita dagang, kamu kan nitip barang, mau saya bawain. Terus saya telepon, saya salah di situ, harus saya bilang, oh itu barangnya itu, udah selesai kan? Wah, dari situ saya ngalamin fitnahan-fitnahan, saudara. Makanya dari situ saya ngajari selalu ke kalian semua para pengurus. Kalau ditanya masalah uang, ditanya A, jawabnya A. Jangan muter-muter. Percaya saya, nggak usah muter-muter, nggak usah pasti penjelasan, karena kita memang tanyanya cuma A.
Cuma memang background orang itu seringkali merasa diserang, merasa dipermalukan, merasa dihina, merasa dicurigai. Nah, itulah resiko-resiko kalau Anda menjadi diaken yang memegang uang atau Anda jadi pengurus, ya. Kalau ditanya A, jawabnya A, nggak usah muter-muter, karena dia belum tentu berpikir yang kamu pikir, belum tentu. Jreng, bertanya jawab, ya, yang dia tanya dan yang Anda pikir bisa beda loh. Makanya jawabnya cuma yang dia tanya saja, Anda nggak usah mikir, nggak usah curiga kemana-mana. Itu penting. Kalau Anda dibawa kemana-mana ya jadi konflik itu datangnya dari situ. Satu, ya, terjadi tukar informasi, pasti. Kedua, ini nggak ada Injil monolog, pekabaran Injil monolog itu nggak ada, saudara. Pasti ada tanya jawab di situ. Dan Anda harus siap, baik atau tidak baik waktunya untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan itu, ya. Bersiaplah untuk menjawab baik atau tidak baik. Bersiaplah berapologia, baik atau tidak baik waktunya. Anda kudu siap. Ya. Kedua, Anda harus berdampak. Nggak bisa Anda cuman ngoceh-ngoceh doang. Bullshit. Makanya, pekabaran Injil yang efektif adalah seperti yang dilakukan oleh Damar Kasih, seperti yang saya lakukan ini. Itu pekabaran Injil yang sangat efektif, saudara. Karena ada dampak kepada masyarakat. Injil itu harus berdampak. Karena balik lagi, kerajaan Allah bukan dari perkataan tapi dari kuasa. Ada dampaknya. Ya. Itu kan tadi yang Anda lihat. Yang ketiga, saudara, Anda harus berdoa. Anda harus berdoa. Itulah yang membedakan Anda cuman cuap-cuap sport otak dengan Anda memberitakan Injil. Makanya tiap pagi, embun pagi mendoakan setiap orang di sini. Dan orang-orang yang kita injili pun kita doakan. Kita doakan, nggak main-main. Nah, Anda baca tadi Kisah Rasul 4 ya. Kemudian mereka berdoa, mendoakan pemerintah, mendoakan orang-orang. 3 hal, saya ulangi lagi ya, biar Anda ingat terus ya, supaya dafarim, supaya Anda rema. 1, pasti terjadi tukar informasi, Anda harus siap berapologetik. Makanya ikutlah kelas evangelis, apologetik, apostolik, kelas bahasa Ibrani, ya, Anda belajar di situ. Dan jangan bolos, tolong ya. Ini kelas nggak ada ujiannya, ini informasi saudara. Nggak ada ujiannya, jadi Anda tanggung jawab sendiri, ya kan, masing-masing, dan bahkan udah kasih YouTube-nya. Anda kalau nggak ini ya tanggung jawab sendiri, dan Anda boleh mengulang-ulang, ya kan. Nah, 2, Anda harus berdampak, ya kan. Kayak saya, setiap bulan saya mengikhlaskan duit ratusan juta, nggak masuk kantong saya. YouTuber lain mah udah pada hijau semua, saudara. Ya kan, Rudi Yohanes barang itu sudah. Saya nggak pernah minta dana dari kalian buat diri saya sendiri. Ya kan, kalau ada orang ngasih ya saya terima, masa nggak diterima. Tapi kan saya nggak minta-minta. Nggak pernah saya minta. Saya selalu minta sama Tuhan Yesus. Ya, suatu ketika saya nggak pernah kepikir mau punya mobil cepet-cepet ya. Karena di sini semua orang Belanda naik sepeda, saudara. Teman-teman kami orang-orang kaya semua naik sepeda. Memang sepedanya mahal-mahal. Sepeda saya harganya cuma 100 euro. Bekas ya. Sepedanya mereka harganya 2.000 euro, 3.000 euro, saudara. Bagus-bagus sepedanya ya. Sepeda saya harganya cuma 100 euro. Barunya pun sepeda saya paling cuma 600-an ya. Saya pernah lihat di website. Sepeda saya barunya tuh 600 euro. Kemarin anak saya baru beli sepeda baru ya, karena ulang tahun, saya bilang, kamu beli sepeda baru saja, sepeda kamu rusak terus. Jadi dia beli sepeda baru, saudara. Belinya pun berapa? 800 euro kalau nggak salah. Dia beli sepeda baru ya, 800 euro. Sepeda baru, Grace. Itu pertama kali kami beli sepeda baru. Saya, Miracle, sama istri saya, sepeda bekas, beli 100 euro dulu. Bagus kok, sampai sekarang kita udah pakai 4 tahun belum rusak, nggak ada masalah, ya ganti ban ya lumrah,
Ya kan, karena tiap hari dipakai. Ya, kalau kita naik sepeda kan sampai 5 kilo, 10 kilo ya kan. Ya, jadi cepat setahun sekali harus ganti ban. Nah, Tuhan sediakan, saya nggak pernah minta, saya butuh anak saya butuh begini, nggak pernah minta. Nih saya lagi butuh AC, kemarin tiba-tiba akhirnya kita beli mesin pijet ya kan, karena istri saya kan kemarin lagi bed rest. Terus udah kamu ini aja dah, supaya kalau malam kan kakinya pegel itu kan, jadi dah beli mesin pijet dulu aja. Padahal kita lagi butuh AC buat di ini kan, buat di studionya saya kan. Sama kalau kita lagi latihan musik itu kan pengapnya minta ampun karena nggak boleh dibuka kan, supaya nggak kedengaran dari tetangga. Kemarin kita buka jendela dikomplain sama tetangga keras banget. Nah, saya ada minta nggak ya, tolong dong siapa yang menyumbang saya nih, nggak bisa lah, karena itu adalah apa namanya, menjadi apa namanya menjadi beban pribadi, walaupun itu nanti saya mau klaimkan juga ke Agio, cuman kan kita lagi pikirkan bagaimana cara mengelolanya kan harus benar, karena itu nanti pemerintah Belanda yang audit saya, nggak sembarangan saudara ngawur. Saya kuat itu diaudit sama, setiap pengeluaran saya itu diaudit sama pemerintah Belanda ya, setiap pengeluarannya Hagios itu. Ya, makanya luar biasa saudara ya. Makanya kemarin udah nggak minta-minta kan saya kan. Kan saya beli mobil atau minta enggak kan. Karena lebih banyak sekalipun itu untuk pelayanan, tetapi kan saya juga pakai buat pribadi. Kemarin anhanger saya bilang, kita mau beli anhanger. Tapi apa anhanger dipakai pribadi? Ya enggak, itu langsung jadi podium, bukan buat pribadi itu. Ya, saya pengumuman cuma 2 hari kumpul duitnya. Tapi kan buat ke Hagios, bukan buat pribadi saya. Gitu ya saudara, berdampak pelayanan itu. Ya, dan Anda harus rela. Dan memang itulah gaya hidup orang Kristen, berbagi. Bukan dimakan sendiri, semuanya dimakan sendiri kan. Anda harus berbagi, Anda orang Kristen diajari untuk berbagi. Ya. Nah, lalu saudara kalau Anda lihat di dalam Kisah Rasul yang keempat, dalam Kisah Rasul 23, bagaimana kalau terjadi aniaya, Anda ditangkap? Ya kan, Anda jangan takut. Ya, ketika Paulus ini coba lihat nih. Ketika Paulus itu ditangkap ya, apa dia takut? Ampun Pak. Enggak kan? Ketika terjadi aniaya, jangan takut. Kalau engkau tulus memberitakan Injil, maka Tuhan akan cukupkan hidupmu. Tidak akan kekurangan, saudara. Tidak akan kekurangan. Kalau sampai Anda teraniaya pun, Anda jangan takut. Saya ingat sekali ya, saya manggilnya Mami ya, Mami Rebecca, yang tinggalnya di Haurklis, dokter itu, yang dituduh menginjili anak kecil, dituduh mengkristenkan, padahal itu cuma ngumpulin, diajak nyanyi, dikasih permen, di penjara 4 tahun, saudara. 3,5 tahun. Di penjara 3,5 tahun. Terus, Ikatan Dokter Indonesia mencabut izin praktek dokternya. Coba bayangin, saudara, sakit nggak itu? Apa hubungannya, saudara? Apakah dia kekurangan? Enggak, saudara. Beliau akhirnya malah tenar sekarang di Open Doors. Beliau itu salah satu tokoh ya di Open Doors, saudara. Takut, jangan takut. Bahkan kalau sudah masuk pun jangan takut. Nah, kalau Anda takut jangan. Ya, kalau Anda takut jangan memberitakan Injil, enggak usah, gampang, enggak usah repot. Jadi jangan Anda memberitakan Injil terus Anda ngerepotin saya. Ya. Jangan. Kalau Anda takut enggak usah memberitakan Injil, itu saja. Gampang kan? Simpel sekali. Kalau Anda punya cinta yang melimpah, beritakan Injil dengan wajarnya. Kelima, saudara. Apakah memberitakan Injil itu Anda harus membahas orang Islam? Salahnya kalian kalau memberitakan Injil itu Anda membahas orang Islam. Saudara, tapi kan saya nggak mau bahas, ngapain? Saya nggak tertarik dengan orang Islam, saya nggak tertarik dengan Al-Quran. Surat Yasin, kita harus lillahi ta'ala. Itulah lillahi ta'ala itu, lillahi ta'ala definisinya mereka.
Ya kan? Nah itu Anda nggak usah bahas. Saya bahas emang urusan, saya kebal hukum di sini. Anda kan nggak usah membahas. Makanya saya selalu mencela dan nyinyir kepada Anda yang memberitakan Injil tapi bahasnya Al-Quran. Sorry ya, Anda itu nggak kelas, tau nggak? Makanya Anda nggak pernah menangkan jiwa. Lah itu KC apa? KC nggak pernah menangkan jiwa, nggak pernah, saudara. Nggak pernah KC menangkan jiwa. Yang dibahas Al-Quran terus, begitu ditanya Alkitab, ya nggak ngerti. Coba Anda debat KC. Ya, 2 jam debat. Ayat Al-Qurannya berhamburan, kitab kuning berhamburan ayatnya, saudara. Ayat Alkitabnya cuma 1 ayat saja. Dan seringkali itu yang membacakan malah orang Islamnya, saudara. Lah Anda memberitakan Injil atau memberitakan kitab kuning, memberitakan Al-Quran? Ya, ini yang kelima ya. Anda kalau memberitakan Injil, yang diberitakan ya Injil. Nggak usah bahas Al-Quran. Entah Anda dapat ilmu diajari sama siapa sih? Bodoh banget yang ngajari Anda itu. Ya. Saifuddin sama saya lebih banyak baptis orang, saya lebih banyak baptis orang daripada Saifuddin, saudara. Dan orang-orang yang saya baptis masih ada semua sampai sekarang. Yang dibaptis sama Saifuddin mana semua? Istrinya saja ngeluh kan waktu curhat sama Rudi Yones kan, bablas semua kan. Semua orang kita ada di sini semua, ada di sini, saudara. Ya, itu grupnya Parung, ya, grupnya Semarang, masih ada di sini. Dan beberapa orang sudah jadi penginjil lagi, tapi udah nggak sama kita ya. Sejak saya diburu, mereka ngomong terus terang, Pak, saya ini murtadin, jangan sampai terlibat masalah apa-apa lagi, nanti double masalahnya. Oh jangan, nggak apa-apa. Ya kan, ada di grup Imamat Rajani dulu itu ya, dan ada di grup yang lain, saya punya grup lagi yang lain ya, grup rahasia. Ada lagi, saudara. Nah kita hati-hati ya. Dan mereka saya bilang, kalau saya memberitakan Injil, kamu itu bukan cara saya ya. Saya ajarin caranya kamu memberitakan Injil. Jangan pernah membahas Al-Quran. Nah, Anda bahas Al-Quran tujuannya apa coba? Tujuannya kan Anda mau mocking mereka kan. Wih, supaya mereka tahu Al-Quran. Iya. Mereka nggak akan dengar. Anda sudah dianggap setan, penyesat, tahu nggak? Semasuk akal apapun Anda bicara tentang Al-Quran, Anda itu sudah dianggap setan sama orang Islam, dianggap sebagai syaiton laknatullah, ya, penyesat. Mereka itu sudah diblok, sudah mental blok, nggak akan dengar Anda ngomong apa saja tentang Al-Quran, mereka nggak akan dengar, saudara. Nggak akan dengar. Anda kalau memberitakan Injil, ya memberitakan Injil, jangan malah Al-Quran dibaca-bacain, tolol juga kadang-kadang saya bikin. Nah kemarin ada di grup kita ya, di kelas, saya lupa kelas evangelis, kelas apologetik, ya kan. Loh, wah baru saya bacaan Al-Quran aja mereka pada nggak bisa jawab. Lah iyalah kamu 5 jam debat, punya kesempatan ngomong sama orang Islam, tidak satupun ayat Alkitab dibacain, bacanya Al-Quran terus. Lah kamu memberitakan Injil apa memberitakan Al-Quran? Anda tahu kalau Anda sedang membacakan Al-Quran, mereka tidak akan jadi Kristen? Nggak akan, saudara. Tapi kalau Anda memberitakan Injil, Anda bacakan ayat-ayat di Alkitab, ayat itu penuh kuasa. Firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali kepada Allah dengan sia-sia. Dia akan melakukan apa yang Allah di dalam Yesus Kristus perintahkan kepadanya. Dia akan bekerja. Suatu ketika akan terngiang-ngiang Anda yang ngomong firman Tuhan itu, saudara. Akan terngiang dalam otaknya dia, dalam pikirannya dia, di kupingnya dia, saudara. Ngerti? Nah, ada yang bahas CP sama saya menangan orang lebih banyak menangan jiwa saya daripada CP, sekalipun dia fasih sekali bahasa Arabnya. Percaya saya, saudara, Anda cuma karena sudah halu saja. Anda itu tadi kayak pengikutnya Kamarudin itu. Kalau sudah atau buta, saudara, wah, pokoknya sing paling bener kie. Sing paling bener kie. Sing lain salah kabeh. Ya blow on, saudara. Pakai otakmu, saudara. Lihat fakta. Anda kalau apa-apa dibuka datanya, dilihat. Jangan bodoh, saudara.
Dibuka, lihat faktanya, hasilnya, diriset. Coba dengan cara ini, coba dengan cara itu. Coba Anda imut omongan saya ya. Anda beritakan Injil dengan Anda konsisten. Biarkan mereka bertanya Alkitab. Karena selama ini mereka dikasih tahu sama Irina itu, sama si Irina Andono itu, sama Moko Ginta, sama Zakir Naik, dan yang lain-lain, sama si Ustadz-Ustadz goblok ini, mereka diracun. Mereka pikir ayat itu artinya ini. Nah, kemudian dia nanya sama kamu, lah kamu malah bahas Al-Quran. Kan kamu yang tolol namanya. Kamu yang tolol. Lah mereka tanya Alkitab kamu yang nggak bisa jawab, kamu malah jawabnya Al-Quran. Kan goblok namanya. Goblok. Mereka itu sudah disesatkan oleh Irina Handono CS. Kemudian mereka tanya sama kamu, yang benar yang mana? Kamu nggak bisa jawab. Kamu malah bahas Al-Quran. Bodoh, tolol, goblok, compong. Kamu sok-sokan mau belajar bahasa Arab, belajar bahasa Ibrani aja nggak becus. Sok-sokan bahasa Arab. Ngerti? Nggak usah lah. Belajar bahasa Ibrani dulu. Nggak usah bahasa Aram. Nggak ada pentingnya Anda belajar bahasa Aram. Belajar bahasa Ibrani. Kalau bahasa Yunani itu mudah karena hurufnya hampir sama dengan huruf kita, huruf Latin. Makanya saya nggak fokus di sana. Saya belajar bahasa Ibrani. Ya, karena itu lebih kompleks. Begitu, saudara. Ya, setiap kali Anda memberitakan firman Tuhan, logos itu suatu kita kan bergema di hati orang-orang Islam ini. Makanya ikutilah kelas evangelis, saya bukakan ini loh artinya. Ini loh salahnya kamu di sini. Ini loh gereja salahnya di sini. Ngerti, saudara? Nah, kelima hal ini Anda kudu ngerti. Nah, kalau Anda nggak ngerti, Anda mau sok-sokan memberitakan Injil, ya, begitu dilapori, wah terkencing-kencing Anda panik gayapan kemana-mana. Nah, ini bonus buat Anda. Ini bonus ya, ini tambahan bonus. Anda YouTuber Kristen, kalau Anda sudah niat jadi YouTuber tampil di medsos, jangan lupa bikin paspor, keenakan duitnya, Anda lupa bikin paspor, begitu ditangkap kaing-kaing kamu. Kalau kamu nggak mau ditangkap, Anda siapin paspor. Kalau Anda nggak mau siapin paspor, ya pasrah aja masuk penjara. Ya tinggal laporan sama saya, Pak, orang ini di penjara, laporin orang Kristen, ya tinggal kita woro-woro sini, ini kita nih ada rekeningnya, tolong transfer ke sini, nanti kita support Anda. Ya gitu aja kan, gampang kan. Anda yang ibu rumah tangga, ya Anda yang lagi di dunia sekuler, memberitakan Injil, nggak usah bahas-bahas Al-Quran. Anda cerita Al-Quran pun, mereka kan bilang apa? Syaiton, munafik, kamu ini orang munafik. Aduh, ndak akan didengar. Anda bahas Alkitab, biarkan mereka bertanya, kesempatan Anda menjelaskan. Terus kalau dia mulai muter-muter kayak orang tadi, ya ini penjelasan saya, kamu terima boleh, nggak terima nggak apa-apa, nggak usah kejang-kejang. Gituin saja kan, sentak saja gitu. Nggak akan Anda dilaporkan ke polisi, Anda malah bisa laporin dia ke polisi, direkam kalau perlu, kalau lagi begitu ya, direkam Anda diam-diam. Supaya kalau suatu dia udah mulai menghujat, kamu saya laporkan ke polisi loh. Ngerti? Kalau mereka bertanya, Anda jawab. Kalau mereka udah mulai muter-muter, ya ini jawaban yang saya tahu. Kalau kamu nggak percaya, kalau kamu merasa nggak puas, ya pokoknya jawabannya ini. Udah selesai kan? Gampang, saudara. Ya, nggak usah muter-muter, nggak usah kemana-mana. Nggak usah ingin menang debat, saudara. Nggak usah ingin menang debat. Nggak ada gunanya. Anda menang debat, Anda pikir mereka terus diselamatkan? Enggak. Kalau Anda menang terus, Anda dilaporkan polisi sama mereka nanti. Kayak si KC itu. Kasih tai nanti kamu nanti. Enggak kan, saudara. Jangan bodoh. Ya, oke. Tuhan Yesus memberkati.